Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut kali ini kabar yang cukup panas datang dari Taiwan dan Indonesia guys. Jadi seolah ketar-ketir dengan sikap China yang kemarin baru saja mengepung Pulau Taiwan, Pulau Formosa. Taiwan pun kini akhirnya berteriak kepada Indonesia guys, di mana Taiwan tiba-tiba meminta negara kita Indonesia, pemerintah kita untuk menekan Tiongkok agar tidak meningkatkan ketegangan regional. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih guys. Jadi walaupun Indonesia dan Taiwan sebenarnya nggak punya hubungan resmi, kantor KBRI pun juga nggak ada di Taiwan. Namun sejatinya Indonesia punya satu kantor perwakilan khusus di Taiwan untuk perdagangan guys. Kantor perwakilan ini pun disebut dengan Taipei Economic Agency, yang baru-baru ini tiba-tiba menyerukan agar Indonesia untuk segera menekan Beijing agar tidak meningkatkan ketegangan regional. Dan seruan ini pun dilontarkan Taiwan kepada Indonesia seiring dengan latihan perang China yang kemarin menunjukkan persiapan mereka untuk menginvasi Taipei. Dan Taiwan pun memandang latihan perang China itu merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan. Nah, akhirnya Taiwan minta bantuan Indonesia nih guys. Jadi tak main-main guys. Dalam seruannya ini, Taiwan pun menyerukan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia untuk menekan China agar berhenti meningkatkan ketegangan regional. Taiwan pun juga menganggap bahwa pemerintah China telah berulang kali mengancam demokrasi Taiwan dan secara sepihak merusak status quo di Selat Taiwan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dan terkait hal ini, kantor perwakilan Taipei Economic and Trade Office atau TETO Indonesia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk mendukung pemeliharaan status quo secara damai di Selat Taiwan. Nah, jadi sebenarnya hal ini pun cukup banyak memberikan hikmah kepada Indonesia ini guys. Bagaimana pentingnya melakukan perkuatan pertahanan di negara kita sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ngapain beli senjata banyak-banyak guys, ngapain beli jet-jet tempur banyak-banyak, kapal perang banyak-banyak, toh kita juga nggak mungkin perang. Mending beli cangkul, pupuk kompos lumayan udah bisa untuk satu kabupaten ya kan. Tapi kalau wilayah kita tiba-tiba diterobos, ya masa mau dilempar pakai cangkul? Ya diketawain guys, geli-geli basah ya kan. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa saat ini terdapat sekitar 400.000 warga negara Indonesia yang tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan guys. Jadi sangat banyak. Lumayan kalau Taiwan kepepet terkepung satu pulau, ya mau nggak mau sembunyi di bawah tanah ya guys. Atau mungkin yang udah pindah kakak ya kan, nikah sama orang asli Taiwan, bisa pula dijadikan tentara cadangan Taiwan. Dan terkait hal ini dikatakan bahwa perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan ini pun terkait juga dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan utama Indonesia, serta perlindungan orang China di perantauan. Kantor perwakilan TETO Indonesia mengatakan bahwa aktivitas militer China terus mengganggu perdamaian dan stabilitas. Selain merusak perdamaian dan kawasan Selat Taiwan, juga membahayakan keselamatan WNI di Taiwan, ujarnya. Dan oleh karena itu, TETO di Indonesia pun menghimbau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama menuntut agar China segera menghentikan perilaku tidak masuk akal dan arogannya, serta tindakan militer yang provokatif tersebut, guna memulihkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di kawasan Indo-Pasifik secepatnya. Nah, ngeri-ngeri sedap nih guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia yang mengikuti prinsip kebijakan One China Policy atau satu China ini akan ikut menyerukan hal ini kepada Tiongkok?
Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.